Ya, kalau Anda membaca buku Ibu Siti Fadilah itu, yang belajar dari bagaimana beliau mengelola merebaknya virus flu burung pada waktu itu, kita masih ingat ya, ketika beliau menjadi menteri, lalu dunia seperti hari ini juga dilanda oleh satu virus yang mengagetkan, dan kita juga baru temukan itu, yang waktu itu disebut flu burung itu, dan beliau hadapi dengan segala cara, termasuk dia menggugat kalau di dalamnya ini adalah ada anasir perang biologinya, di mana vaksin dan spesimen yang diambil oleh para peneliti-peneliti asing dari dalam bumi Indonesia dan dari dalam manusia Indonesia itu disalahgunakan. Beliau bawa ke sidang WHO dan beliau melakukan gugatan terbuka, ya, sampai-sampai majalah Ekonomis itu di dalam komentarnya ya kepada buku Ibu Siti Fadilah yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul It's Time for the World to Change. Buku itu tentu kita tahu diterbitkan di Indonesia tapi juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian itu mendatangkan protes ya dari WHO dan juga negara-negara yang disebut oleh beliau sebagai pemain-pemain di dalam industri vaksin ini gitu. Kemarin membuat semacam surat terbuka ya kepada Presiden dan Pak Prabowo supaya mereka membaca tentang apa yang terjadi dengan Ibu Siti Fadilah, seorang perempuan tua yang berumur sekarang ini sudah hampir 71 tahun, teman-teman sekalian, yang masih mendekam di penjara, yang menurut saya korban dari rekayasa keji dari penegakan hukum, yang selalu menyasar musuh dari orang-orang besar atau kekuatan-kekuatan besar dan juga kekuatan-kekuatan luar, diincar terus-menerus. Ya, kalau Anda membaca buku Ibu Siti Fadilah itu, yang belajar dari bagaimana beliau mengelola merebaknya virus flu burung pada waktu itu, kita masih ingat ya, ketika beliau menjadi menteri, lalu dunia seperti hari ini juga dilanda oleh satu virus yang mengagetkan, dan kita juga baru temukan itu, yang waktu itu disebut flu burung itu, dan beliau hadapi dengan segala cara ya, termasuk dia menggugat kalau di dalamnya ini adalah ada anasir perang biologinya, di mana vaksin dan spesimen yang diambil oleh para peneliti-peneliti asing dari dalam bumi Indonesia dan dari dalam manusia Indonesia itu disalahgunakan. Beliau bawa ke sidang WHO dan beliau melakukan gugatan terbuka ya, sampai-sampai majalah Ekonomis itu di dalam komentarnya ya kepada buku Ibu Siti Fadilah yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul It's Time for the World to Change ya. Buku itu tentu kita tahu diterbitkan di Indonesia tapi juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian itu mendatangkan protes ya dari WHO dan juga negara-negara yang disebut oleh beliau sebagai pemain-pemain di dalam industri vaksin ini gitu. Ini majalah Ekonomis itu bukan majalah sembarangan, itu majalah yang kalau ngutip itu kualifikasinya dahsyat ya. Luar biasa, dia mengatakan Siti Fadilah Supari started a revolution that could save the world from the ravage of a pandemic disease gitu. Majalah ini memuji bahwa gugatan yang dilakukan oleh Ibu Siti Fadilah itu adalah sebuah revolusi yang akan menyelamatkan dunia dari pandemi yang berulang-ulang gitu.
Tuhan menciptakan virus, tetapi juga Tuhan menciptakan manusia yang sebenarnya diberikan kelengkapan yang lebih daripada virus. Karena itu sebenarnya manusia punya kekuatan antisipatif. Kecuali bahwa manusia melakukan penyalahgunaan terhadap sumber daya hayati, sumber daya nabati, sumber daya hidup, ya kan, dan lain-lainnya itu disalahgunakan untuk saling menyerang, untuk mematikan, untuk membunuh. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu diingatkan. Jangan sampai, kata Ibu Siti Fadila di dalam bukunya, jangan sampai semua ini adalah permainan omong kosong dari negara-negara yang pada akhirnya nanti cuma jualan untuk menghancurkan negara-negara kecil, negara-negara miskin, negara-negara yang kemudian nggak bisa punya kekuatan untuk bangkit hanya karena ya dikerjain terus kayak begini gitu loh. Ekonomi hancur, rakyat hancur, orang takut, orang nggak berani kemana-mana, ekonomi ambruk. Nah, saya mengungkap soal Ibu Siti Fadila itu simply supaya bangsa ini juga punya tradisi berpikir besar, gambar besar. Penting dong itu dimiliki oleh sebuah bangsa. Orang founding fathers kita itu orang-orang yang pikirannya besar, intelektual kelas dunia pada masanya. Orang-orang yang pikirannya tidak bisa di-challenge secara serampangan. Ya. Buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno, oleh Pak Natsir, oleh Syahrir, oleh Tan Malaka, oleh Agus Salim, pikiran-pikiran mereka bukan pikiran sederhana. Itu pikiran intelektual kelas dunia yang memukau dunia dimanapun. Orang-orang ini adalah orang-orang berkelas. Seharusnya dan selayaknya bangsa kita tetap punya pikiran besar. Karena itu orang kayak Ibu Siti Fadila yang dikejar dengan kasus ecek-ecek 5 tahun ibu itu diombang-ambing kasusnya. Dari dia tersangka sampai divonis itu 5 tahun coba. Dihancurin hidupnya hanya karena kerugian 6 miliar katanya. Apa ini? Tapi begitulah ya, bangsa kita ini senang menghancurkan diri sendiri, bangsanya sendiri. Dan akhirnya orang seperti Ibu Siti Fadila tidak produktif. Padahal kalau dia sebenarnya menjadi juru bicara Indonesia untuk menggugat, ini kerjaan siapa ini virus ini, COVID ini? Ini pekerjaan siapa sebenarnya? Ini permainan siapa ini? Negara mana ini yang melakukan ini semua? Ya. Tokoh-tokoh agama boleh datang dan mengatakan ini semua adalah tentara Tuhan dan sebagainya. Itu juga iyalah. Ya. Tapi kita sebagai bangsa harus punya pengetahuan yang lebih kuat. Tanpa ilmu yang memadai untuk memahami bagaimana permainan orang-orang itu, ya kita semua lagi-lagi jadi konsumen doang, ya. Mengidap penyakit, beli obat, ya kan? Tapi tidak punya kemampuan daya tahan dan antisipasi terhadap perkembangan dunia masa depan. Karena nggak punya ilmunya. Sekarang aja ini yang meninggal terjadi secara eksponensial dan kita menjadi negara yang jumlah orang meninggalnya itu paling besar di dunia dibandingkan dengan jumlah orang yang terjangkit. Karena apa sih? Karena kita nggak tahu. Bayangkan level menteri aja, number one, the top, official dalam bidang keamanan. Dan tentu juga, karena dia jenderal juga, harusnya juga ngerti ilmu pertahanan. Orang nomor 1 itu tadinya menganggap remeh ini semua. Dia bilang ini soal gampang kok, ini soal gampang katanya. Tapi sekarang kelabakan, hilang dia. Nggak ada bicara lagi. Jadi kita ini memang betul-betul nggak ngerti apa-apa. Nah, maaf teman-teman, gaya lama saya kambuh nih ya. Padahal saya tadinya mau ngobrol santai, tapi saya ingin ngajak lah ya agar bangsa ini punya keseriusan berpikir yang baik begitu, supaya kita punya kemampuan antisipatif. Terlalu banyak orang-orang hebat di bangsa ini, terlalu banyak orang-orang jago di bangsa ini, tapi kan orang-orang hebat, orang-orang jago itu nggak punya tempat. Bangsa ini dari awal didesain menjadi tempat orang-orang hebat dan merdeka.